apa dulu ya, sempat jualan SD sih, kayak jualan stiker gitu, tapi kayak SD bayangin. tapi kayak ya nggak bisa dihitung sebagai bisnis juga kan. Halo teman-teman, balik lagi di obrolan passional kali ini. Dan hari ini kita bakal ngulik sesuatu tentang passion ya di bidang bisnis ya, bareng teman kita yang satu ini. Sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut nih sama teman kita yang satu ini, kayaknya kita kenalan dulu deh ya baiknya ya. Kan? Oke, perkenalkan, nama aku Ed Surya, biasa dipanggil dengan sebutan Surmin. Jadi aku pemilik owner dari Berbagi Kopi ini, yang tempat kopi yang baru buka selama kurang lebih 2 bulan ini di masa pandemi ini. Keren banget ya, owner lu. Padahal masih kuliah ya kamu juga. Iya, aku kuliah semester akhir sekarang di Politeknik Kota Bali, teknik S3 berarti. Oh, berarti kamu kan kondisinya lagi kuliah nih. Terus kamu pertama kali mulai bisnis itu kapan sih? Sebenarnya ini pertama kali bisnis yang bisa dibilang serius gitu ya, karena sebelumnya juga aku kan sibuk organisasi di kampus, jadi belum sempat menjalani bisnis. Oh, tapi kalau boleh tahu, roughly ya, maksudnya kan kamu udah mulai bisnis, berarti kan sebelum ini udah pernah ya kayak nyoba-nyoba kecil-kecil itu kapan? Sebelumnya pernah, aku bukan bisnis sih tepatnya, lebih ke trading. Jadi sebelumnya aku sempat tradingan, tapi karena kesibukan juga jadi nggak bisa fokus itu, dan bukan passion tuh di trading. Jadi emang kalau bisnis kecil-kecilan kayaknya emang ya sekedar jual apa dulu ya, sempat jualan SD sih, kayak jualan stiker gitu, tapi kayak SD bayangin. tapi kayak ya nggak bisa dihitung sebagai bisnis juga kan. Tapi seenggaknya dari kecil udah ada gitu loh, udah ada dalam istilahnya kepribadianmu gitu sebagai seorang bisnismen. Karena mungkin orang tua juga bapak itu seorang bisnismen, jadi ngalir gitu kan. Oh gitu. Nah, karena papamu kan berarti seorang pebisnis juga nih, kamu pertama kali belajar itu dari siapa sih? Kalau kamu otodidak gitu, langsung aja jalan? Lebih ke otodidak dan observatif ya, observasi ya. Jadi ngelihat tokoh, habis itu kayak gimana sih dia ngelola bisnisnya, tapi kayak belum ngulik lebih dalam, jadi sudah ngelihat seorang figur gitu aja. Siapa nih figur yang dilihat oleh seorang Surya? Sebenarnya lebih ke orang tua sendiri. Orang tua sendiri yang banyak memberi inspirasi, banyak memberi arahan gimana sih sebaiknya, apa sih. Tapi tetap sebenarnya cita-citaku juga nggak sebagai seorang bisnismen. Dulu cita-citaku sebagai angkatan militer. Oh gitu. Karena kakek seorang angkatan udara, jadi cita-cita jadi akmil, bilang pengen masuk akmil, tapi karena tanggung jawab, aku seorang anak laki-laki sendiri dari 4 bersaudara, 3 itu cewek semua, jadi kayak ya nggak bisa lari dari tanggung jawab sih itu kan ya. Makanya pilihan lain ya, kalau nggak bisa ngambil tentara, ya udah saya melanjutin usaha apa yang dibuat oleh orang tua saya. Kamu yang diharapkan untuk meneruskan semua apa yang udah dimulai di keluarga ya. Oke. Nah, terus bicara soal itu berarti kan ada banyak banget tuh tanggung jawab yang diberikan lah ke kamu gitu. Nah itu enak nggak enaknya apa sih? Enaknya bisa dibilang apapun, maksudnya bahasa simpelnya apapun yang aku perluin itu ada gitu. Bersyukur banget lah. Itu cuma bebannya ya tanggung jawabnya nanti untuk meneruskan. Biasa kan orang bilang semakin regenerasi suatu bisnis, maka akan semakin menurun performanya, kan biasa ada ungkapan seperti itu. Makanya sebenarnya kayak kalau boleh minta dulu dilahirkan sebagai orang yang biasa-biasa aja gitu sebenarnya, karena kayak beban ini lebih berat daripada kenyamanan yang aku punya sekarang itu sih. Tapi kayak ya bersyukur dikasih sekarang semua, bersyukur banget. Jadi kayak emang tugasku nggak boleh lari dari tanggung jawab ini gitu sih sekarang. Oke Sur, nah sekarang nih kita bakal ngobrol-ngobrol lebih dalam lagi, sharing lebih dalam lagi soal passion di dalam bisnis. Kita semua pasti pengen ya jadi mulai bisnis sendiri. Itu apa aja sih pola pikir yang harus kita siapkan gitu? Kalau menurutku pribadi itu pola pikir yang harus diterapkan itu berani mencoba, dan berani mengambil risiko. Kenapa tuh?
Jadi padahal kita saling menyadari bahwa kita memiliki kemampuan masing-masing kan. Setiap orang memiliki kemampuan, cuma banyak orang yang kurang pede dan tidak berani mengambil resiko gitu. Tidak berani mencoba karena takut gagal. Pertama itu kan kayak kalau aku buka ini gimana ya, aduh sih gagal. Banyak banget ya pertimbangannya. Banyak Gitu. pertimbangan. Aduh, takut ini, takut itu. Padahal sebenarnya kalau dicoba dulu kan kita tahu hasilnya. Walaupun nantinya gagal, itu merupakan suatu experience, suatu pengalaman buat kita buat tidak melakukan hal yang salah di jalan pertama yang kita lalui. Jadi aku melihat sebagian teman-teman yang udah oke, bukan mencoba, mereka mulai, tapi untuk selanjutnya mereka nggak mau belajar dari kesalahan. Jadi kayak apa yang mereka jalankan itu ya segitu-segitu aja. Mungkin yang bisa aku tambahkan lagi konsistensi juga ya. Konsistensi, kadang ada yang pengen udah mulai sepi langsung selesai kan, banyak yang kayak gitu sekarang. Jadi kayak semangatnya itu kandas Iya, gitu kandas gitu karena aduh sepi, nggak ada nih, ya udah selesai aja, karena mungkin mereka pikir nggak akan ada yang beli lagi, karena mereka kalau bisnis yang banyak yang ada waktu pandemi sekarang ini kan bisnis online. Dan biasanya mereka nggak konsisten sih dari rata-rata yang apa yang aku perhatiin. Jadi kayak udah teman-teman di sosmednya mereka semua beli, nah ada pembeli baru ya udah mereka tutup aja, mereka selesai aja. Nah, apa yang mereka lakukan konsistennya belum ada, walaupun sudah berani mencoba, walaupun udah berani mau berisiko, cuma ya konsistennya belum ada. Ketiga poin itu yang menurut pribadi harus diadakan dulu pada diri seorang pemula bisnis gitu. Karena aku pribadi juga, aku anggapannya sudah berani mencoba, berani mengambil risiko, tapi aku akan coba untuk yang ketiga poin konsisten. Karena ini kan berjalan seiring dengan kita ngejalanin bisnisnya itu ya. Tentunya dengan konsisten ini harus ada suatu inovasi juga kan di perjalanannya, supaya nanti bisa bersaing di dunia bisnis yang kita jalani. Terus nih masih soal pola pikir lagi ya. Menurutku itu kalau kita mau mulai usaha tuh kita seharusnya mengikuti peluang atau kita yang menciptakan peluang? Kedua sisi ini menurutku sama-sama memiliki keuntungan dan kerugian ya. Misalkan kita emang mengikuti jadinya kita membuat apa yang sudah ada, apa yang sudah tren. Tapi tren kan berubah-ubah. Nah benar. Tren kan berubah-ubah. Jadi menurutku pribadi kalau kita ngikutin tren, kita yang ke bawah arus dan lambat laun cepat redup sendiri sih sebenarnya. Menutup sendiri dan bagus, tapi bagusnya ya gampang kita buat sesuatu yang mirip dengan yang lain, tinggal membuat sesuatu yang beda gitu aja kan, serupa tapi tidak sama kan gitu ini ya konsepnya. Dia gampang, mudah untuk dibuat, istilahnya mudah dibuat, tapi nggak bakal lama, nggak bakal sustain lah bahasanya. Kecuali memang yang membuat ini emang bisa menemukan hal yang unik yang tidak bisa diikuti oleh teman-temannya. Nah kamu sendiri kan kalau kita yang tahu ya kan kamu bergerak di bidang apa ya, kopi ya. Nah itu kan banyak ya sekarang ini yang bermunculan ya, kopi apa ya, kopi inilah, kopi itulah, kopi kekinian, kopi kekinian lah, ada banyak banget menjamur. Nah itu kan ya walaupun sama bisa dihitung kompetitor juga lah ya. Itu gimana cara kamu bertahan? Sebenarnya apa yang aku lihat pertama itu dari segi apa sih unik sharing point yang bisa aku buat di tempat ini, dan kebetulan ini tempat kita kali ini tempat yang emang sebelumnya nggak dipakai oleh bapakku. Jadi memang ini emang sudah terbangun untuk tempat event, cuma nggak pernah dipakai. Jadi kayak aku disarankan untuk menggunakan tempat ini, dan secara pribadi emang tempatnya beda di sini di Denpasar khususnya. Karena kalau misalkan di Denpasar sendiri, menurutku tempatnya lebih ke minimalis. Tempat kopi yang di Denpasar itu minimalis, jarang ada tempat-tempat kopi untuk kayak tempatnya luas dan refresh. Dan mungkin dari segi tempat, aku bisa bilang ini tempat yang memang punya keuntungan sendiri buat kopiku. Karena kalau sekarang masalah kopi, aku syukurnya nggak idealis tentang kopi. Ada beberapa orang yang suka kopi yang emang idealis kopi. Jadi emang kadang kopi itu emang harus kan materi tentang kopi itu luas, ada banyak banget. Itu aku mendalami sedikit
sedikit. Jadi apa yang kita jual di sini itu bukannya produknya sendiri, namun tempatnya. Jadi nanti misalkan brandnya sudah dibangun, maka produknya sendiri menurutku bakal mengikuti. Jadi kayak aku memang memperkenalkan tempatnya di sini. Kalau misalnya produk pun aku juga lagi belajar tentang kopi gitu kan, belajar tentang gimana sih cara buat kopi yang bisa disukai oleh semua umat. Gitu. Oke, sekarang nih, menurut kamu itu kalau ukur keberhasilan kalau kita memulai usaha itu apa sih? Dilihat dari mana ya? Dari seberapa banyak uang yang kita ada? Kalau kan persepsi orang banyak sekali, banyak yang beda-beda. Kalau menurut pribadi itu dari seberapa dikenal sih tempat ini sama orang banyak gitu. Jadi kayak awareness-nya sampai mana sih dan kesan apa sih yang ditimbulkan oleh orang saat mereka ada di sini. Gitu sih kalau misalkan aku pribadi, kalau dari tempat ini aku sebenarnya bukan pengen money related ya, walaupun bisnis ujung-ujungnya uang juga. Tapi sebenarnya kayak ini aku lebih pengennya buatnya kayak creative hub gitu. Jadi tempat di mana banyak ide-ide bisa bermunculan. Kan ini juga tempat yang cocok juga untuk event space gitu, tempat untuk menjalankan event. Aku berharap kedepannya tempat ini bisa jadi tempat untuk organisasi-organisasi, terutama organisasi sosial ya, untuk mengadakan kegiatan secara istilahnya secara bukan komersial, jadi emang untuk kepentingan kebutuhan bersama gitu. Jadi secara sosial aku pengen tempatku juga dikenal sebagai tempat yang bisa melahirkan suatu ajang kreativitas gitu deh. Jadi bukan sekedar hanya ya, walaupun juga ujung-ujungnya tapi kan bahasa kita uang untuk dijalankan mutar. Bisnis pasti kan dijalankan sama uang. Tapi nggak cuma itu aja, jadi ada dari segi awareness-nya juga masuk, dari segi anak konsumennya merasa seperti apa sih, gimana rasanya untuk menikmati tempat sini. Jadi teman-teman, aku perlu bantuan kalian nih. Aku kan ini ada snack kesukaanku, cuman aku nggak boleh ngambil kecuali kalian tekan tombol di bawah ini. So